Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur kangkung sambal tomat. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Masyarul muslimin, jamaah pengajian peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Huda di Desa Sukajadi. Semoga rangkaian acara kita ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Takdim kami kepada guru-guru kami, kepada wali yang mursyida akhirul zaman kutubur rabbani yang selalu membimbing kita dengan kasih sayangnya. Untuk itu kita membaca surah Al-Fatihah bersama supaya dibukakan pintu rahmahnya untuk kita semua dan untuk di Desa Sukajadi ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu ila hadratin wali yang mursyida murabina barakatuh. Shaulillahi walamul Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung, Kepala Desa di Sukajadi beserta perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Tuhabat beserta anggotanya. Yang kami hormati Tengku Imam Masjid, Tengku Menasa, dan Tengku lainnya semuanya. Yang kami hormati Ketua Pemuda beserta anggotanya. Yang hormati ibu-ibu, di sini ada kader desa ya, tempat kami.
Kemudian kami hormati semuanya, tidak kami sebut satu-satu, pada Bapak Ibu jamaah pengajian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bilalah tidak karena tinta, tak akan kubuat sebuah puisi. Bilalah tidak karena cinta, tak akan hadir kami di sini. Jadi kita kumpul semua karena kasih sayang Allah, karena cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di tempat yang sangat mulia ini, yaitu di Masjid Al-Huda dalam rangka Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti intinya dibilang Mi'raj itu merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu ada metodologinya yang diberikan Rasulullah, diberikan kepada umatnya, yang itu bisa diulang ya, bisa diulang, bisa dipraktekkan. Hanya saja peringatan 27 Rajab ini kadang kita hanya cerita sejarahnya saja, dan ini nanti kita sampaikan inti dari Isra Mi'raj itu adalah dapatkan perintah namanya sholat 5 waktu sehari semalam. Nanti kita cerita tentang sholat. Gimana sih sholat itu bisa mi'rajul mukminin. Jadi sholat adalah mi'rajnya orang mukmin, orang beriman. Jadi pertama nanti saya sampaikan tentang dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari rumah akal ke rumah hati nurani, rumah suci. Kemudian yang kedua nanti tentang Mi'raj, dari fat spiritual perjalanan Rasulullah. Kemudian nanti tentang bahwa Nabi pulang sebagai syuhada, bawa oleh-oleh tentang sholat. Kemudian yang keempat tentang kiblat sholat. Kiblat dalam sholat yang kita tahu hanya di Ka'bah, tapi dalam sholat nanti ada 3 kiblat. Ini untuk ilmu kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bahwa Allah sebagai Rabb manusia, Dia Malik, raja di raja, dan sebagai sesembahan. Supaya sholat kita itu bisa mi'rajul mukminin. Baik, Bapak Ibu, kita luruskan niat kita. Karena apa? Karena niat itu sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An-nasihun niyah, luruskan niat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang dipandang apa? Qalbu, yang dipandang adalah hati kita. Jadi kalau namanya harus ridho, ilahi anta maksudi wa ridhoka madu, engkau lah yang aku maksud dan keridoan mencari. Jadi ridho itu rela. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dengan kita, Dia rela dengan kita berbuat dosa, berbuat salah itu dimaafkan, diampuni. Tapi kalau Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan kita, mau 700 rakaat, mau 1000 rakaat pun, ya Allah itu tidak mau menerima, menolaknya. Maka luruskan niat kita, nasihun niyah. Dan yang kedua, ini apa, depan kopi ya? Jadi kopi itu ada bahannya ini kopi. Bahannya ada gelas, ada kopi, ada gula, ada sendok. Nah itu namanya syariat. Bahannya itu syariat. Kemudian supaya jadi kopi mana hakikatnya? Hakikatnya gelas, ditaruh gula, ditaruh kopi, kasih sendok, diaduk. Nah itu hakikat. Nah sampai makrifat gimana? Kopi itu harus dirasakan. Gini ya. Nah itu makrifat, dirasakan, harus dinikmati. Ya. Maka Bapak Ibu utamakan bukan janji. Utamakan ngopi bukan janji. Rungokno ini, tenanan nih. Manis pahitnya kopi dapat kita
Manis pahitnya kopi dapat kita nikmat, tetapi manisnya janji akan membuat kita sakit hati. Ya Bu, sakit hati. Salah tak pertanyaan. Ada namanya mas kawin, ada mas kawin. Nah ini yang mau melamar ya. Mas kawin kan seneng, bahagia gitu. Mas kawin apa yang dibenci wanita, dibenci ibu-ibu? Ada yang tahu? Dan enggak? Ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak tahu deh. Nah, mas kawin lah. Ya ibu, seneng nggak? Benci apa senang? Benci kan? Nah, makanya jangan manis janjinya, nanti kita sakit hati. Jadi di situ ya, mas kawin lagi. Itu kalau di Jawa, kalau di sini abang. Jadi kopi ini, ribuan kitab tidak akan bisa menjelaskan tentang nikmatnya kopi, tapi hanya satu hirupan oleh seorang yang ahli, maka kita akan bisa merasakan nikmatnya kopi. Tapi ini nampaknya kopi dari Melabu ini. Iya. Kopinya dari Melabu, buatnya di sini. Tapi enak, nikmat. Ya, ada yang takengon di sini. Dan satu aulia Allah, cukup satu aulia Allah, maka Bapak Ibu akan paham tentang rasa bertuhan. Satu wali Allah, cukup dia satu saja, maka kita akan paham bertuhan. Jadi nikmatnya kopi itu tidak bisa dengan ucapan, dengan perkataan, karena di situ yang ada hanya rasa, tidak bisa dengan ucapan kata-kata. Begitu juga kita beragama, ya syariat sudah, fikihnya bersyariat, kita sholat ada syaratnya, rukun 13, hanya tahu syariat itu sah dan tidaknya beribadah. Tapi untuk diterima dengan tidak diterima itu bukan makanan syariat, itu makanan tasawuf, makan tasawuf sufi. Maka Bapak Ibu, supaya sampai mi'rajul mukminin itu sampai harus tahu bahwa sholat itu harus dohir dan batin juga, batin kita harus sampai ke sana. Jadi kalau agama kita sudah sampai tingkat rasa, maka yang tinggal hanya keheningan saja. Keheningan kita bersama Tuhannya. Baik, itu tentang kopi. Tentang kopi ya sampai makrifat ini ya. Bapak, kita lanjut. Bapak Ibu datang ke sini itu, bahagia itu adalah pilihan. Maka hari ini kita pilihlah bahagia. Kalau bapak-bapak dapat istri cantik, bahagia. Ibu-ibu dapat solgan. Apa solgan? Soleh ganteng, bahagia, ya kan? Punya beli kereta baru, bahagia. Beli mobil baru, bahagia. Dapat rumah baru, bahagia. Tapi kata Imam Al-Ghazali, itu kebahagiaan yang sementara. Punya mobil baru 1-3 bulan, kita lap dia, kita sayang. Setelah 3 bulan mikir cici, bahagia nggak itu? Kalau pemuda-pemudi, kalau selalu ingat kepada mantan kan ya, lebih baik ingat cicilan. Jadi Bapak Ibu, bahagia. Bagaimana sih yang dikatakan bahagia yang sejati, bahagia yang hakiki? Ya. Ketika cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita, maka niscaya kita akan mendapatkan namanya bak surga sepanjang masa. Nah, ketika cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam hati kita,
niscaya kita akan mendapatkan namanya kebahagiaan yang hakiki. Jadi Bapak Ibu, rohani yang tidak terbungkus oleh cahaya Allah itu maka tidak akan kembali kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima selain unsurnya, selain zatnya dia. Diibaratkan cahaya matahari balik ke matahari, cahaya Allah balik kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima selain unsurnya dia. Jadi itu Bapak Ibu, maka harus kita perjuangkan. Dari Bapak Ibu kesempatan kami di sini, setelah kita bersyariat nanti harus bertarikat, memahami hakikat dan makrifat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Joko tingkir ngombe dawet, jadi pikir marai mumet. Tuku dawet nang prapatan, yo nek mumet kita berselawatan, nek mumet kita berselawatan. Yo salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Dan supaya dapat syafaatnya. Baik, Bapak Ibu jamaah pengajian Isra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cerita sufi, ada guru sufi ini dari rumah dia gerahnya ngeliat berita di TV, banyak pembunuhan, banyak kemaksiatan, korupsi lain, sudah capek dia. Akhirnya guru sufi ini keluar dari rumahnya dekat jalan aspal. Dia jalan berdiri di sana, dilihat oleh muridnya 3 orang. Salah satu namanya Jaka itu. Nah, bawa bangku satu, kemudian mendekati gurunya dan untuk duduk. Kemudian gurunya cerita, saya melihat dunia ini sudah bosan, sudah muak. Atau dunia ini saya kiamatkan saja, kata guru sufi ini. Nah, gimana murid-murid, saya kiamatkan dunia ini? Murid-murid ini diam, tidak bisa menjawab. Namun ada satu ini murid namanya Jaka, tiba-tiba menangis senangis-nangisnya. Apa nangisnya? Sampai dilihat sama, jangan nangis depan guru. Apa jawaban kok nangis terus nggak mau diam? Apa nih kata bilangnya? Jangan guru, jangan kiamatkan dulu dunia ini. Aku belum nikah guru, aku belum kawin guru. Oh gitu ya? Kamu menangis? Ya kalau gitu, ya sudah nggak jadi saya kiamatkan. Jadi kiamat itu bisa ditunda. Bukan karena zikir, gara-gara Jaka belum kan. Jadi alhamdulillah nih pemuda-mudi yang belum kan bisa nunda kiamat. Ini cerita subuh, ya kan? Namanya Jaka. Jaka kalau di Jawa Joko. Kalau tadi Mas di Jawa. Kalau sini Abang. Pernah saya di Yogyakarta, ada teman yang mau kuliah ke Jawa. Jadi nyari saya itu seminggu baru ketemu. Di temennya orang Jawa di Jogja itu, untuk nyari, namanya Bang Damai. Nyari saya seminggu dia cari. Orang Jogja kan Bang dikira Bang BCA, Bang BSC gitu ya, Bang BRI, Bang BNI. Nah,
muter-muter cari. Ketemulah seminggu itu. Ternyata temen Bang Damet. Lah, yang orang Jogja itu baru nyadari, oh kalau itu Mas Damet gitu, ya kan? Maka di Jawa itu Mas Dan, kalau di Aceh kita Bang Damet. Jadi ada yang selamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk cerita supaya Bapak Ibu tidak bosan. Kita lanjut tentang perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Itu merupakan perjalanan yang sangat luar biasa, dari perjalanan Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan itu dari masjid ke masjid, dan pada saat itu adalah merupakan keadaan kehidupan yang sangat gelap gulita, tidak ada cahaya penerang. Kemudian Rasulullah SAW itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita siang hari bekerja antara tidur, antara rumah dan bekerja, antara rumah dan ke kantor, antara rumah dan kebun sawit, maka pada malam hari kita harus balik kepada diri kita. Harus kita introspeksi diri kita. Nah, itu gambarannya perjalanan yang gelap, yang sangat gelap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak langsung sih? Allah kan Maha Kuasa. Kok enggak langsung aja dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Jadi kita pahami pelan-pelan nih ngajinya ya. Masjidil Haram itu sama dengan Baitul Bait itu ruh, haram itu hukum. Baitul Haram jadi rumah akal, rumah syariat. Nah, ingat ya, Baitul Haram adalah rumah akal menuju ke Masjidil Aqsa, Baitul Aqsa, rumah suci, Baitul Maqdis, rumah suci, rumah hati nurani. Nah, jadi akal kita tidak bisa kita untuk menjumpai Allah, berjalan kepada Allah, karena Allah itu ad-dhahiru wal batinu wal awalu wal akhiru. Dia Maha Kuasa, Dia yang memelihara alam semesta ini. Dia tidak besar, tidak kecil, Dia tidak jauh, tidak dekat. Jadi tidak ada contohnya. Laisa kamisli, tidak ada. Akal tidak mampu menjamah atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kembali kepada Baitul Maqdis, rumah suci, rumah hati nurani kita. Sebelum akal kita diberikan, kita kembali kepada rumah yang lama, yaitu hati nurani kita, sehingga kita akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang nantinya. Inilah hakikat dari perjalanan horizontal Rasulullah SAW ya, yang dimi'rajkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi dan langit, matahari dan bintang, bulan tidak mampu menjangkau daku, tapi hati orang yang beriman, hati hamba orang yang beriman mampu menjangkau daku. Artinya hati nurani kita. Maka ini di dalam sholat itu harus kita bawa. Nah, di dalam sholat kolbu kita harus kita hidupkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Bapak Ibu pengajian Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kita lanjutkan. Setelah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa di Palestina,
Kemudian Rasulullah SAW itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari langit yang rendah sampai ke langit yang tinggi, baru sampai ke Sidratul Muntaha. Langit pertama itu langit yang rendah, bahwa kita dari yang benda mati air, batu, huru hara. Maka benda mati yang tidak kenal tumbuh-tumbuhan itu akhirnya tumbuh-tumbuhan menyerap huru hara, air, batu dan lainnya. Tumbuh-tumbuhan yang tidak kenal binatang maka dimakan binatang. Binatang ditundukkan manusia. Manusia yang berakal tidak bisa memahami manusia yang beriman. Manusia yang beriman tidak bisa menjadi nabi. Dan nabi tidak bisa berfungsi sebagai rasul. Maka dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW itu ada tahapan-tahapannya, yaitu langit pertama. Jadi Bapak pahami ya, ini perjalanan Rasulullah itu bukan antar planet, bukan antar ruang dan waktu, tapi ini perjalanan pengembangan spiritual. Ya. Langit pertama itu disimbolkan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, berarti benda mati. Langit kedua disimbolkan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Itu langit kehidupan. Dua. Langit ketiga itu Nabi Isa, yaitu langit nafas. Langit keempat itu Nabi Isa, Nabi Harun. Nabi Harun itu Nabi Idris. Langit keempat Nabi Idris adalah langit akal. Kemudian langit kelima itu Nabi Harun, itu langit iman. Kemudian langit yang keenam itu Nabi Musa, langit nubuwah. Dan langit ketujuh Rasulullah menemui, yaitu langit risalah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada berapa langit? Tujuh. Ada di sana di atas. Itu planet-planet saja. Mana langit ketujuh? Besok tanya sama Pak Tenggur ya. Nah, itu perjalanan Rasulullah, tahapan saya ketujuh. Kemudian Rasulullah baru dimi'rajkan naik ke Sidratul Muntaha. Siapa yang mengantarkan Nabi? Malaikatnya siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ditugaskan cukup mengantarkan di sini saja." Setelah itu majelis Rasulullah ketemu berjumpa dengan Allah, saya tidak bisa mengikutinya. Karena kalau kita mengikutinya, saya akan hancur terbakar, tidak mampu. Malaikat Jibril cukup DC. Nah, pelajarannya apa? Bahwa kita sebagai manusia itu lebih tinggi satu derajat daripada malaikat. Jadi kita manusia sempurna, diberikan akal. Nah, tapi untuk berjumpa dengan Allah, akal tidak mampu. Maka harus kembali pada hati nurani. Inilah perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Maka di dalam formula sholat, di dalam sholat kita, di saat kita duduk itu kita menatap kebenaran. Di saat kita duduk kita baca dialognya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah, kehikmatan untuk Allah, keberkahan untuk Allah, itu Rasulullah yang nyampaikan. Kemudian Allah menjawab, assalamu alaina, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera untukmu wahai
Rasulullah dan numpuk. Nah, jadi kemudian Rasulullah menjawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, bahwa keselamatan kesejahteraan bukan untuk saya saja, bagaimana untuk anak istri saya, tetangga saya, umat manusia saya. Nah, ketika itu malaikat terperangah, ini Rasulullah itu perwakilan dari alam bawah yang mewakili semua umat manusia. Kemudian malaikat berdoa terus selamat sejahtera berkah untuk ya Rasulullah. Itu sebagaimana masa Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Jadi ini Bapak, kita di dalam sholat itu di satu kita menatap kebenaran, ya. Maka betul-betul kita jalankan di saat tahiyat. Itulah dialog kita, menatap kebenaran. Dari perjalanan itu, di dalam beragama, komunikasi kita itu lain-lain agamanya. Kita tahu ada agama Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani. Hindu itu ibadahnya dengan duduk, Buddha dengan sujud ya. Nah, Yahudi dengan rukuk, kemudian Nasrani dengan berdiri. Jadi dikumpulkan jadi satu dalam Islam. Cuma dalam Islam ada satu tambah namanya gerak Allahu Akbar. Ya. Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain. Dipeliharanya oleh Allah dua barat dua timur, Hindu dan Buddha, Yahudi dan Nasrani, dijadikan jadi satu dengan gerak Allahu Akbar. Gerak Allahu Akbar itu gerak positif, gerak amal soleh. Diajarkan gitu di dalam sholat, gerak Allahu Akbar. Maka kalau mi'rajul mukminin di saat Allahu Akbar, maka itu kita akan naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah di sana. Maka kita baca inni wajhtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardh. Jadi kita hadapkan wajahku dengan wajah Allah yang disucikan yang lurus, dan aku tidak mempersekutukannya. Paham ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Isra dan Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan Rasulullah ini di saat kita formula sholat, di saat kita duduk itu menatap kebenaran, kita membaca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian di saat kita rukuk dan sujud, kita membaca tasbih, membaca tahmid, kita memandang sifat-sifat Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Engkaulah yang maha agung, engkaulah yang maha tinggi. Kemudian di saat kita berdiri, kita menatap ciptaan-ciptaan Allah. Maka kita membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Engkau yang memelihara alam semesta ini. Jadi formula sholat, Bapak Ibu harus sadari, pahami itu. Menatap kebenaran, sifat-sifat rukuk sujudnya, kemudian kita berdiri, menatap ciptaan-ciptaan Allah. Sehingga kita memahami betul sholat itu akan mi'rajul mukminin. Ya. Maka sebagai langkah kita, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beramal soleh. Gerak positif, gerak Allahu Akbar. Maka penemuan kesadaran diri kita sebagai manusia itu bukan terletak di duduk kita, bukan terletak di rukuk sujud kita, bukan terletak di berdirinya kita, tetapi terletak di dalam gerak kita. Penemuan kita sebagai orang muslim dan kehidupan
bahwa kehidupan kita itu untuk bergerak, yang dinilai manusia adalah perbuatan kita, perbuatannya. Kemudian adalah nilai manusia terlekat dalam pengorbanannya. Maka cinta kita kepada Allah itu tanpa syarat. Itulah ibadah kita. Betul-betul kita jalankan karena cintanya, karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di situ, nanti kita lanjut. Kita lanjut yang jaga. Jaga tadi belum menikah dia. Jadi jaga ini menemui kekasihnya, namanya Sri. Ada namanya Sri di sini. Ya, pokoknya gitu ya. Nah, Jaka main ke rumahnya. Tiba-tiba hujan deras. Mau ingin menyampaikan cintanya Jaka kepada Sri. Ngerayunya gini, kalau mendung di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencang, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Yang pemuda-pemudi ya. Akhirnya hujan deras, terus nyampaikan lagi, Sri, aku mencintaimu seperti derasnya hujan. Sebelum selesai, Sri lari-lari ke belakang. Ambil apa? Ambil kumbahan jemuran. Sampai-sampai Jaka ini sayang enggak nih dengan saya Sri ini. Jika kumbahan. Nah, itu sorry Bang Jaka, aku lari-lari ngambil jemuran. Apa kata Bang Jaka? Aku kecewa dengan kamu. Aku sudah mengucapkan cintaku padamu ini. Tapi kamu malah lari-lari jipuk jemuran. Kan? Habis itu kalau berikut tuh nanti Bang Jaka akan terbit dari barat. Kiamat dong. Sampai gitu. Ini cerita Jaka, nanti kita lanjut. Ya kan? Kiamat dong. Akhirnya ceritanya, Bang Jaka, kenapa sih sepeda motornya spionnya 2? Ya dek, kalau satu nanti kesepian. Gitu ya. Ada lagi, Bang Jaka, kalau aku jadi lautnya, kamu jadi apa? Aku jadi pagar lautnya. Sekarang udah dibongkar ya pagar lautnya ya. Mana Jaka sini, ada nggak Jaka? Joko ada nggak? Suruh cabut tuh pagar laut. Nah, Bapak Ibu, jamaah pengajian Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi Rasulullah berdialog, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah itu membawa oleh-oleh, hadiahnya berupa sholat 5 waktu sehari semalam yang diajarkan kepada umatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa jangan tinggalkan sholat, karena itu benteng terakhir. Dan sholat pun nggak boleh lalai. Wawailul lil musallin alladzina fi sholatihim sahun. Jangan lalai dalam sholatnya. Jadi lalai itu bukan karena terlambat, Pak. Oh, duhur saya telat. Kalau telat bisa dijamak ya. Tapi lalai itu karena hati kita yang lalai. Hati yang ingat, yang nggak ingat kepada Allah. Hati yang enggak zikrullah. Nah itu Pak. Jadi harus ingat, karena Allah itu memandang hati kita. Disitulah harus hidup kita, harus tersambung kita. Nanti kenapa ada buruknya? Bagaimana kita berjalan, kayak kita butuh buruk. Jadi di sini Bapak Ibu ya, ketika Rasulullah SAW turun ke bumi, kemudian para malaikat itu menyediakan namanya berupa minuman. Ada minuman air, minuman susu, minuman anggur, minuman madu. Kita lihat air itu sumber kehidupan. Kalau nggak ada air, kita akan mengalami kematian. Maka di situ sebagai simbol
Kapasitas Rasulullah diberikan oleh Allah itu sebagai fasilitator atau yang penyandang dana dia. Di masyarakat itu harus ada, ya, kita harus bekerja, harus hidup sehat, bahagia, kaya raya. Nah, simbol Rasulullah dipandang. Nanti Rasulullah apa yang dia punya. Kemudian simbol susu yang tumbuh menumbuhkan sebagai motivator, sebagai syuhada. Kalau tadi air itu disimbolkan, kalau sahabat Nabi itu Utsman bin Affan bin Nurain, Utsman khalifah yang keempat yang sangat kaya. Kemudian susu simbol syuhada, golongan syuhada, yaitu Umar bin Khattab yang disimbolkan. Yang syuhada itu orang-orang profesi yang jadi imam, jadi tengku, jadi guru, jadi dokter di profesi. Susu yang tumbuh menumbuhkan kehidupan. Kemudian ditawari juga anggur untuk mempercepat proses kehidupan. Anggur ini orang-orang yang jujur, orang-orang yang sidikin, yang disimbolkan adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang bekerja, yang jujur, yang baik. Nah, itu harus dicontoh. Yang keempat adalah madu, simbol orang-orang menstabilkan dalam kehidupan ini, yaitu sebagai konseptor tata kehidupan, politik, teknologi, sains dan sebagainya, disimbolkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itulah golongan-golongan teman terbaik kita dimerasakan, golongan si nabiyin, sidikin, suhada dan solihin, menjadi terbaik. Di masyarakat kita harus ada itu, mana yang sebagai konseptor, mana yang sebagai dinamis pelaksana, mana yang menjadi profesi motivasi, mana yang menjadi penyandang dan sehingga masyarakat itu menjadi lebih baik. Namun Rasulullah memilih susu. Dia tidak hanya sebagai nabi, tapi memilih sebagai gelar syuhada, sebagai tauladan, sebagai memotivasi kita untuk kita berjalan ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah pengajian Isra dan Mi'raj yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Nabi tahu bahwa akan berbudaya di masyarakat, bercampur di masyarakat untuk mengembalikan kehidupan Islam yang sampai hari ini kita merasakan kehidupan Islam kita, namun kita di Indonesia ini kita mengakui Tuhan tapi tidak menjalankan aturan Tuhan. Kita tidak menjalankan Islam secara kafah. Maka hari ini dalam kajian sisi dari dalamnya kita harus masuk Islam secara kafah, yaitu lahir dan batin. Ada sisi lahir, ada sisi batin. Bapak Ibu, satu lagi tentang kiblat tadi. Kita nggak lama-lama ya. Yang kiblat tadi, kalau yang kita tahu kiblat sholat kita itu di Mekah, kan Masjidil Haram kiblat kita. Ini berapa kiblatnya nih? Salah ya kiblatnya. Namun di dalam sholat itu tadi dijelaskan ada 3 kiblat dalam sholat. Di dalam surat An-Nas ayat 1 sampai 3, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bahwa katakanlah aku berlindung kepada Rabbin nas, Robnya manusia, Tuhannya manusia yang memelihara manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia di dalam sholat. Kita lihat kiblat pertama, kiblat ilah, sesembahan manusia. Di dalam kita sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah itu memandang atau melihat kita. Ini ya, itu yang sehingga kita dikatakan berbuat ihsan, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham satu ya kiblatnya. Kemudian yang kedua itu kiblat Rabbin nas,
yang mengurusi, yang memberi rezeki. Ya, itu yang memelihara alam semesta ini. Jadi Allah memberikan rezeki kita. Maka di saat kita sholat, setelah mau selesai kita ucapkan salam, selamat sejahtera untuk semua makhluk yang ada di sini. Ada sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Setelah kita sholat, kita harus bisa untuk bersatu di masyarakat, melakukan, menjalankan kita sebagai khalifah Allah di situ di muka bumi ini. Jadi ucapkan salam selamat sejahtera. Dan kemudian yang ketiga itu malikin nas, yang membuat aturan, yang menghukum, ya kan? Raja diraja. Kalau kita sholatnya dari kiblat, jadi kita tidak kemana-mana yang membuat hukum. Maka visi Rasulullah SAW itu adalah untuk rahmatan lil alamin. Nah, ini kita melanjutkan supaya kehidupan di dunia ini itu sejahtera, amal adil, aman adil, bahkan harus damai dan sebagainya. Itu digambarkan seperti di Masjidil Haram yang umroh atau haji. Di sana semua manusia itu ada, suku, bangsa, ras, yang warna putih, hitam, merah dan semua ada di sana. Tidak melihat sosial ekonomi, semua di situ untuk mengembangkan diri, untuk berzikir, mengingat Allah di sana. Itulah tatanan kehidupan yang dicita-citakan dari Nabi Ibrahim sampai kepada Rasulullah, yaitu misinya rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Jadi dari uraian ini semoga Bapak Ibu bahwa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akal kita tidak mampu untuk menjamahnya. Maka harus kembali kepada hati nurani. Ada enggak Ibu coba pegang sini? Dua jari di bawah susu kiri agak ke kanan. Kalau enggak sudah nampak dua. Nah, di situ ketika bisa ini wajah tu wajahia, maka akan naik di saat Allah akan naik bertemu dengan Allah. Nah, itu saja. Maka qablu antal mautu qablu antal mautu, ya. Matikan diri sebelum mati. Artinya akal kita enggak mampu karena enggak ada contohnya. Maka Bapak Ibu, kita di sini butuh guru. Kalau nggak punya guru rohani, gurunya setan. Abu Yazid Bustami. Cari. Kalau kita tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, carilah orang yang memang sudah bertemu atau berjumpa dengan Allah. Berarti kita harus berguru, harus punya guru rohani. Nah, nanti tanya-tanya kepada yang sudah ikut, harus punya guru rohani yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disimbolkan dengan buruk. Buruk itu lari kencang secepat kilat. Memang kata Nabi waktu itu, buruk itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Ada enggak? Nah, jadi kecepatan secepat kilat itu yaitu cahayanya nurun ala nur, yaitu nur Muhammad. Nah, siapa yang membawanya itu? Itulah para nabi dan rasul, para kekasih-kekasih Allah, para aulia-aulianya, para ulama warasatul anbiya, yang diwariskan itu telah ada dalam diri Rasulullah. Berarti telah ada. Berarti itulah nurun ala nurin. Tadi sudah saya sampaikan. Ketika rohani kita tidak terbungkus dengan cahaya Allah, maka kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak Ibu? Satu jam ini kita harus bisa mikrojul mukminin, dan betul-betul kita itu sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, hidupku, matiku semata-mata untuk lillah, untuk Allah semata. Ya.
kita tutup ada satu doa. Ini kita ijazahin untuk Bapak Ibu. Pulang dari sini baca 3 kali sebelum tidur. Nanti akan mendapatkan pertama dibukakan rezekinya, tidak dipicikkan. Yang kedua, dimudahkan usahanya, usaha apa saja. Yang ketiga, menjernihkan wajah. Ini pemuda-pemudi kecantikan dari dalam. Yang keempat, melapangkan dada. Dalam kehidupan apapun, susah senang semuanya melapangkan dada kita. Ya, kita tutup, nanti kita doa. Kita ajarin doa ini. Doanya gampang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Yuk bareng-bareng semua. Nanti pulang di rumah mau tidur baca 3 kali. Yuk ulang 1, 2, 3. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyum, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah sekalian dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah juga dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkanlah iman, Islam, tauhid, ma'rifatlah kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah tirai ini hijab yang batasi antara kami dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bentengilah kami dengan kalimah-Mu, La ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tuntun dan bimbinglah kami di jalan-Mu yang lurus ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, satukanlah hati kami dalam pengabdian ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rezeki kepada kami yang semata-mata untuk besar-besarkan asma-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
turunkanlah rahmat karuniamu, kasih sayangmu kepada kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah rahmat karuniamu, kasih sayangmu warga desa Sukajadi ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah ibadah mulia zikir kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah hidayah kepada saudara-saudara kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamat sejahtera umat Muhammad secara menyeluruh merata di permata bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami dari huru hara bala bencana di akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dajjal di akhir zaman ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma azwajna wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin ajma'in. Demikian Bapak Ibu, tadi sholat harus rajul mukminin lahir batin kita, hadirkan qalbu kita, hadirkan Allah di situ. Karena Allah itu dia jauh tidak bisa disentuh, jauh tidak perantara, tidak berjarak, dekat tidak bisa disentuh. Kalau kita ada, dia tiada. Kalau kita ada, dia tiada. Kalau kita tiada, dia ada. Jadi bisa dirasakan. Tadi rasa bertuhan harus kita praktek, harus kita jalan. Terutama diberikan kita hadiah sholat untuk di bulan supaya kita bisa mi'raj bertemu dengan Allah. Kalau enggak ada jalan lain. Di sholat itu hadirkan lahir batin kita, hadapkan wajah-wajah Allah ini. Sehingga Bapak Ibu jangan sampai nanti 700 berapa tahun umur ini nggak diterima, dilempar di depan kita itu amalan sholat kita. Maka harus ditingkatkan, kita harus belajar dengan yang sudah belajar sehingga batin kita hidup bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam guci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan laporkan polisi. Atau mudah saja ganti kambing. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, kita akan berjumpa lagi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan pulang dari ini mau tidur baca 3 kan? Nah, lali. Nanti saya tahu loh kalau mau tidur ini ibu ini nggak baca, ibu ini baca. Kita peranting 40 hari di untuk rezeki, nggak dipicikkan, dibuat usahanya, menjernihkan wajah, nggak usah poles-poles sampai ini, kecantikan dari dalam. Kemudian dilapangkan dada kita. Nanti minta sama Pak Tengku ya.
kita ajar Pak Teguh, kita Bapak Ibu supaya bisa mengamalkannya. Itu saja, supaya dibukakan pintu berkahnya di desa kita, ditambah-tambahnya. Kunci kita menambah nikmat adalah bersyukur. Kunci kemuliaan kita adalah kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kunci surga adalah kita bertauhid, bertasawuf tadi dalam sholat. Kunci kita kebaikan adalah kejujuran kita. Kunci keberhasilan kita itu, kunci rezeki kita harus usaha dan dibarengi dengan istighfar dan bertakwa. Dan Ibu, oh ya, kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.